Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510844 dari Teknik Geofisika. Jadi kali ini saya akan eh, menjelaskan merevisi tentang bab 16. Jadi siklus yang pertama ada siklus air dan pergerakan air di alam. Eh, Air bumi bergerak melalui suatu sistem berkesinambungan yang disebut siklus hidrologi. Dalam siklus ini, energi utama berasal dari radiasi matahari yang memanaskan permukaan bumi. Radiasi tersebut menyebabkan air dari laut, danau, sungai, tanah, dan vegetasi mengalami penguapan. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi butiran air kecil melalui proses kondensasi dan membentuk awan. Ketika awan menjadi jenuh, butiran air tergabung bergabung dan jatuh kembali ke permukaan sebagai hujan salju atau hujan es melalui proses presipitasi. Air yang turun ke permukaan bumi dapat memasuki beberapa jalur berbeda. Sebagian meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. eh, Habis itu, sebagian mengalir di permukaan, sebagian aliran sungai, dan sebagian lagi tertampung sementara di danau atau rawa. Jumlah lain mengalir sebagai sheetwash, yakni aliran air tipis yang bergerak menyebar sebelum membentuk saluran. Semua air ini pada akhirnya bergerak menuju laut melalui sungai atau melalui pergerakan air tanah. Kemudian mengalami penguapan kembali. Dengan demikian, siklus air menjaga keseimbangan ketersediaan air pada ekosistem bumi. Nah, di gambar 16.1 ini menjelaskan pergerakan dan pertukaran air antara laut, udara, dan daratan. Jadi air menguap ke awan, habis itu terjadi hujan. Setelah hujan, air diserap kembali sama tanah dan tanah mengalirkan air kembali ke laut atau sungai atau apapun itu. Jadi ini namanya siklus hidrologi. Uap air menguap dari daratan dan lautan, yang kita tadi udah dijelasin, mengembun, membentuk awan, dan jatuh sebagai presipitasi. Hujan, biasanya hujan, bentuknya hujan atau salju. Air yang jatuh di daratan mengalir di permukaan sebagai sungai atau meresap kembali ke tanah menjadi air tanah. Air tersebut kembali ke atmosfer melalui evaporasi dan transpirasi. Nah, selanjutnya ada aliran sungai dan perkembangan bentuk lembah. Ketika air mengalir sebagai sungai, karakteristik sungai berubah secara signifikan dari bagian hulu hingga hilir. Di bagian hulu atau daerah pegunungan, energi potensial sangat tinggi karena kemiringan lereng yang curam. Akibatnya, aliran sungai lebih cepat, lebih turbulen, dan lebih dominan melakukan erosi vertikal, yaitu pengikisan ke arah bawah. Proses ini membentuk lembah sempit dengan huruf V, menandakan bahwa sungai tersebut masih berada pada tahap muda dalam siklus geomorfologi. Perbedaan mencolok terlihat ketika sungai memasuki bagian tengah dan hilir. Kemiringan sungai mulai berkurang, aliran menjadi lebih tenang, dan energi erosinya menurun. Sungai mulai berbelok-belok membentuk meander karena aliran lateral menjadi lebih dominan dibandingkan erosi vertikal pada bagian hilir. Erosi vertikal. Pada bagian hilir, aliran cenderung melambat, mengendapkan sedimen yang halus, dan membentuk dataran banjir yang luas. Dataran banjir merupakan permukaan datar di kiri kanan sungai yang terbentuk dari endapan berulang setiap terjadi banjir. Wilayah ini biasanya sangat subur karena kaya akan material halus seperti lanau dan lempung. Nah, situs memiliki peran penting pada tahap awal pembentukan sungai. Ketika hujan deras turun pada daerah tanpa vegetasi atau tanah terjal, air mengalir sebagai aliran tipis menyebar di permukaan. Aliran sheetwash ini perlahan-lahan menggerus permukaan tanah kemudian bergabung membentuk alur kecil atau ril. Jika semakin berkembang, alur ini menjadi saluran tetap yang disebut guli dan akhirnya berkembang menjadi sungai.
Nah, ini di gambar 16.2, hmm, profil jadi 16.2a nih, yang ini, itu profil profil longitudinal dari jenis sungai yang dilihat dari samping. Aliran sungai dimulai dari pegunungan yang curam dan mengalir melintasi daratan yang landai menuju laut. Habis itu di gambar 16 yang B itu penampang melintang sungai di pegunungan terjang biasanya berupa lembah berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan padat dengan alur sungai menempati bagian lembah yang sempit. Hampir tidak ada tanah datar di samping sungai di dasar lembah. Nah, buat gambar 16C, 16.2C itu di dekat mulutnya, sungai biasanya mengalir di dalam lembah yang luas dengan dasar datar. Saluran sungai dikelilingi oleh dataran banjir datar yang terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai. Ini. Jadi yang di C ini diendapkan. Gitu yang B ini yang membentuk V. Habis itu yang A yang tadi ngalir dari sini ke laut. Di situ di gambar 16.3b itu selama banjir, air sungai dapat naik dan meluap ke tepi sungai ke dataran banjir di dasar lembah. Ini kalau banjir, airnya meluap, jadi kayak lebih lebih banyak lah airnya. Oke, selanjutnya daerah aliran sungai sama pola drainase. Nah, jadi daerah aliran sungai adalah wilayah yang seluruh air hujannya mengalir menuju satu titik tertentu, yaitu sungai utama. Bentuk dan pola aliran air dalam daerah aliran sungai ditentukan oleh struktur geologi, jenis batuan, dan topografinya. Pola drainase dendritrik adalah yang paling umum, di mana cabang-cabang sungai menyerupai ranting pohon dan biasanya terdapat pada batuan masif yang homogen. Pola radial terbentuk di sekitar puncak gunung atau bukit kerucut, di mana sungai mengalir keluar dari titik pusat ke segala arah. Ah, Pola drainase rektangular terjadi ketika aliran sungai mengikuti pola patahan atau retakan batuan yang membentuk sudut tegak lurus. Sedangkan pola trellis muncul pada daerah lipatan atau pegunungan dengan perbukitan paralel. Pada pola ini, sungai utama biasanya mengalir sejajar dengan lipatan, sementara anak sungai masuk tegak lurus. Nah, pemahaman pola drainase penting untuk menganalisis geomorfologi, manajemen sumber daya air, hingga mitigasi bencana. Nah, ini di gambar 16.4 ini, eh, ini daerah sungai dapat digambarkan pada peta dengan menggambar garis semua. Nah, ini gambar sungai daerah Mississippi, daerah aliran sungai Mississippi. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan deposisi sungai. Yang pertama, jadi proses erosi dan sedimentasi pada sungai dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik. Faktor yang utama adalah gradien sungai atau kemiringan saluran. Gradien yang curam menghasilkan kecepatan aliran tinggi, sehingga kemampuan sungai untuk mengikis material dan mengangkut sedimen meningkat. Sebaliknya, gradien landai membuat aliran memperlambat dan memicu pengendapan. Kecepatan aliran juga sangat menentukan proses transportasi sedimen. Semakin cepat aliran, semakin besar ukuran sedimen yang dapat diangkut. Faktor lain yang berpengaruh adalah bentuk dan kekerasan saluran sungai. Saluran berbentuk setengah lingkaran adalah bentuk paling efisien karena menghasilkan gesekan minimum antara air dan dinding sungai sehingga aliran lebih cepat. Saluran yang dangkal dan lebar menyebabkan air menyebar, sehingga kecepatannya menurun. Jika dasar sungai banyak mengandung batu besar,
gesekan meningkat menyebabkan energi aliran berkurang. Debit sungai, yaitu volume air yang mengalir saat per satuan waktu, juga mempengaruhi proses erosi dan sedimentasi. Debit besar meningkatkan kapasitas pengangkutan sedimen dan memperluas daerah genangan saat banjir. Ini yang pola tadi, ini pola dendritik yang kayak akar-akar, habis itu pola radial yang menyebar dari satu titik, rectangle yang mengikuti patahan, biasanya kayak membentuk sudut, sama pola trellis yang ada satu sungai induk habis itu bercabang-cabang. Hmm, Nah, gambar 16.6 ini potongan melintang sungai pada gambar 16.6 menunjukkan bahwa sungai mencapai kecepatan maksimum di dekat tengah alur. Jadi kecepatan maksimum apa? Ini kan A sama A. Nah, maksimum velocity-nya nih di B. Jadi di sini nih, di set kayak gitu. Nah, yang di C nih bagian cross section, jadi bagian beloknya lah. Kayak habis dari sini, ini kan lurus, kayak jatuhnya kayak lurus lah, karena ini kan awal lurus, nah di A nih belok, nah habis itu di sini dari B mau ke C nih kayak jatuhnya lurus, nah di bagian C ini cross section, jadi dia belok lagi, habis itu di sini harusnya udah maksimum speed lagi. Habis itu gradien kayak yang tadi udah dijelasin, semakin miring gradiennya, maka akan semakin apa ya? Makin apa ya? Kecepatannya jadi makin tinggi, jadi erosinya tuh jadi makin cepat. Bentuk saluran dan kekasaran juga udah dijelasin tadi di gambar 16.7. Hmm, nah, eh, titik A pada gambar 16.7 mewakili pasir halus di dasar sungai yang hampir tidak bergerak. Panah merah vertikal mewakili banjir dengan kecepatan aliran sungai yang meningkat secara bertahap. Nah, ini pasir, habis itu meningkat, pokoknya meningkat secara bertahap lah si velocity-nya. Habis itu debit juga mempengaruhi. Nah, ini bentuk alur mempengaruhi bentuk alur dan kekasaran mempengaruhi kecepatan aliran sungai. Nah, di gambar A nih kecepatan apa saluran setengah lingkaran memungkinkan aliran sungai yang cepat. Habis itu di gambar B saluran lebar dan dangkal meningkatkan gesekan, memperlambat aliran sungai. Nah, yang di C saluran kasar yang dipenuhi batu besar memperlambat aliran sungai. Nih, ini salah satu contohnya juga. Jadi panjang panah menunjukkan kecepatan. Ini kecepatan ya, panjang panah. Nah, saluran A dapat melebar di batuan lunak. Pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai menurun. Ini pengendapannya di sini saat kecepatan sungai menurun. Kan maksimum speednya ini. Habis itu yang B, longsor dapat menyempitkan alur, meningkatkan kecepatan aliran sungai. Erosi yang dihasilkan biasanya menghilangkan puing-puing longsor. Nah ini jadi karena longsor, nanti gara-gara ini sering ketabrak, jadi lama-lama tererosi si tanah yang longsor ini tererosi, jadinya menghilangkan puing-puing longsor itu sendiri. Nah yang C, tiang jembatan atau hambatan lain akan meningkatkan kecepatan dan terkadang erosi di sekitar penampang. Karena ini jatuhnya kayak maksimum speed terus, soalnya lurus terus, nggak ada belokan-belokan. Makanya bisa meningkatkan kecepatan dan erosi di sekitarnya. Ini gambar 16.10. Biasanya batu-batu granit segede ini cuma pindah ketika banjirnya banjir gede.
gitu. Oke, selanjutnya erosi sungai, mekanisme erosi sungai. Jadi terdapat tiga mekanisme utama yang menyebabkan erosi sungai. Pertama, aksi hidraulik, yaitu kekuatan mekanis air yang menghantam permukaan batu atau sedimen sehingga materialnya terangkat. Pusaran air atau turbulensi memperbesar tekanan dan mempercepat pengikisan. Yang kedua, pelarutan, yaitu proses kimia ketika mineral-mineral tertentu larut dalam air. Batuan karbonat seperti batu kapur sangat rentan terhadap pelarutan karena mudah bereaksi dengan air yang sedikit asam. Yang ketiga, abrasi, yaitu proses pengikisan akibat benturan partikel sedimen yang dibawa oleh aliran air. Semakin banyak sedimen kasar seperti pasir dan kerikil, semakin intensif abrasi yang terjadi. Abrasi merupakan salah satu proses yang memperbesar dan memperdalam saluran sungai seiring waktu. Nah, ini gambar 16.11 aksi hidraulik dapat melonggarkan, menggulung, dan mengangkat butiran dari dasar sungai. Jadi maksudnya tuh aksi hidraulik nih, ini bisa mengangkat, habis itu ini batu bisa menggulung. Jadi kayak gara-gara kedorong air. Habis itu kalau batunya kecil, apa uh, bisa ngangkat, oh ini sorry, ini tuh melonggarkan. Jadi kayak yang awalnya di sini lama-lama longgar, habis itu dia lepas. Yang ini bisa kedorong, yang ini bisa keangkat karena batunya kecil, habis itu gaya si airnya tuh lebih gede. Nah, ini contoh bentuk-bentuk apa ya? Lubang-lubang yang terbentuk dari erosi di dasar Sungai McDonald di Taman Nasional Glacier Montana. Oke, selanjutnya ada transportasi sedimen dalam sungai. Nah, sungai mengangkut sedimen dalam tiga bentuk muatan. Beban dasar terdiri dari material besar seperti kerikil dan pasir kasar. Material ini bergerak secara berguling, menggeser, atau melompat di dasar sungai. Beban melayang, yaitu sedimen halus seperti danau dan lempung, terbawa oleh arus dan membuat air sungai tampak keruh. Beban ini seringkali menjadi komponen terbesar dalam angkutan sedimen sungai. Selain itu, terdapat beban terlarut yang terdiri dari ion-ion mineral seperti kalsium, natrium, atau bikarbonat. Beban terlarut tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi membentuk bagian penting dalam keseimbangan kimia air sungai. Ketiga jenis muatan ini bersama-sama menentukan dinamika sedimen serta bentuk lahan yang dihasilkan sepanjang perjalanan sungai. Nah, gambar 16.3 ini muatan dasar sungai terdiri dari pasir dan kerikil yang bergerak di atas atau dekat dasar sungai melalui traksi dan saltasi. Lumpur halus dan tanah liat membentuk muatan terlarut sungai. Muatan terlarut, ayan-ayan yang larut tidak terlihat. Nah, ini beban dasarnya. Nah, kalau yang kayak gini, karena dia bulat, dia tuh kayak menggelinding. Nah, kalau yang ini karena bentuknya kayak apa kalau kayak gini ya? Kayak hmm, apa sebetulnya? Apa kalau yang bentuknya kayak gini dia tuh kayak nge-slide. Karena kalau di mau muter kan, kalau mau muter berarti gayanya harus benar-benar gede banget. Habis itu arahnya tuh harus kena. Jadi lebih mungkin yang kayak gini tuh batu yang kayak gini lebih mungkin kayak ngegeser, sliding gitu loh. Habis itu batu-batu kecil bisa keangkat. Ya sih gitu. Oh ya, ini arah arah arusnya tuh ke kanan. Nah, kayak ini arahnya ke kanan semua. Nah, ini di gambar ini uh, contoh dari bukit pasir dan kerikil yang terendap di sepanjang tepi dan tengah sungai. Di Sungai Burnside, Nunavut, Kanada. Nah, di gambar 16.15 ini, banjir dapat menghanyutkan gundukan sungai, dan mengendapkan gundukan baru saat air surut. Nah, di gambar A, aliran air normal dengan gundukan pasir dan kerikil. Nah, di yang B, itu
peningkatan debit dan kecepatan selama banjir memindahkan semua sedimen ke hilir. Saluran sungai menjadi lebih dalam dan lebar jika tebingnya mudah tererosi. Habis itu yang C, gundukan baru terbentuk saat level air turun dan aliran sungai melambat. Jadi yang A nih awalnya ada gundukan pasir. Nah yang di B nih peningkatan debit sama kecepatan. Jadi si pasir-pasirnya tuh keangkat-angkat semua. Nah pas yang di C, pas airnya udah surut, udah tenang juga. Nah si sedimen-sedimen, bukan sedimen, apa namanya? Gundukan-gundukan ini tuh kayak pokoknya si gundukan pasir kerikilan nih membentuk gundukan baru lah. Habis itu apalagi si bagian apanya sih ini? eh tebingnya tererosi kan berarti batuannya kayak keangkat lah. Nah, makanya jadi lebih banyak nih si gundukannya. Nah, selanjutnya endapan sungai. Jadi, ketika sungai kehilangan energi, sedimen mulai diendapkan dan membentuk berbagai jenis bentang alam. Bars atau gundukan pasir terbentuk di sisi dalam tikungan meander ketika kecepatan aliran lebih rendah. Sungai bercabang atau braided terjadi ketika sungai membawa sedimen kasar dalam jumlah besar. Sering terjadi pada daerah pegunungan atau kawasan kering dengan debit yang berubah-ubah. Aliran terpecah menjadi beberapa saluran, membentuk pola anyaman yang khas. Sungai Meandering adalah ciri khas daerah hilir dengan aliran lebat dan dataran banjir yang luas. Tikungan sungai mengalami erosi di bagian luar, disebut cutbank, sedangkan bagian dalam menjadi lokasi pengendapan. Meander yang berkembang ekstrim dapat terpotong ketika sungai mencari jalur lebih lurus. Proses ini menghasilkan oxbow lake atau danau tapal kuda, yang merupakan bukti evolusi sungai dari waktu ke waktu. Hmm, Nah, bars nih gundukan pasir yang terbentuk di sisi dalam tikungan meander karena kecepatan aliran lebih rendah. Habis itu ada placer, endapan placer. Nah, jadi endapan pasir ditemukan di sungai-sungai di mana air mengalir secara mekanis mengkonsentrasikan sedimen berat. Sedimen berat ini terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan air cukup tinggi untuk membawa material yang lebih ringan tetapi sedimen tidak berat. Nah, ini yang A sedimen placer, jenis endapan placer ya. Yang A nih batang sungai, yang B ini di bawah air terjun. Nah, yang C nih depresi dasar sungai. Situ di gambar 16.17 nih, sebuah gundukan di tengah aliran sungai dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya sehingga memperlebar aliran sungai. Jadi ini karena di tengah-tengah, nah kan kalang. Nah, aliran sungai itu jadi lebih lebar. Tapi lama-lama bagian ini juga bisa ke erosi dan kayak di gundukan ini tuh kayak bisa hilang, tapi bentuk sungainya tetap ngelebar gini yang tadinya awalnya kayak lurus doang misalkan. Nah, di gambar B, aliran sungai bercabang terjadi di daerah kelebihan sedimen. Gundukan-gundukan membagi aliran utama menjadi banyak aliran kecil, sehingga memperlebar aliran sungai secara signifikan. Nah, kayak yang tadi udah dijelasin, ya kayak kalau yang di A ini kan cuma satu. Nah, kalau yang di B ini ibaratnya kayak banyak lah. Jadi kayak awalnya misalkan lurus, tapi gara-gara banyak ini jadi lama-lama ngelebar airnya tuh. Nah, ini aliran sungai di gambar C, aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen berat berupa pasir dan kerikil gletser yang mencair. Ini ada di Taman Nasional Denali, Alaska. Hmm, wait. Nah, ini yang aliran sungai bercabang itu di gambar 16
17A, habis itu ini sungai berliku dan bantaran titik, sungai yang mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan tanah liat dalam suspensi cenderung sempit dalam-dalam serta membentuk lekungan melengkung yang mencolok disebut meander. Kayak gini. Meander pada sungai. Lengkungan berliku ini terbentuk karena kecepatan aliran sungai tertinggi di bagian luar lengkungan, mempercepat erosi di sana. Ini 16.9 nih contoh kayak erosi di bagian luar tikungan di Sungai Newakum, Washington. Nah, ini gambar pas di Januari. Ini masih tebel kan bagian sini. Nah, pas Maret udah kayak gini. Selanjutnya ada dataran banjir. Jadi, dataran banjir terbentuk melalui proses pengendapan berulang selama banjir. Ketika sungai meluap, air membawa sedimen halus ke permukaan dataran sekitarnya. Ketika air surut, sedimen tersebut tertinggal dan secara bertahap membangun lapisan endapan yang tebal. Karena sifatnya yang subur, dataran banjir menjadi lokasi ideal untuk aktivitas pertanian. Namun daerah ini juga memiliki resiko terhadap banjir ulang. Nih, pembentukan lekukan sungai dan gundukan titik oleh erosi dan endapan pada lekukan. Jadi ini awalnya kayak gini kan. Habis itu ini tererosi gara-gara sering kayak ketabrak. Nah ini juga, nah lama-lama jadi lebar. Ini bagian sini juga apa ya, kayak makin turun gitu lah. Karena kena air terus kan. Nah ini pembentukan danau Oxbow oleh pemotongan leher Mende. Saluran lama terpisah dari sungai akibat endapan sedimen. Yang awalnya kayak gini, lama-lama terkikis terus, terkikis, lama-lama kayak kepotong lah. Jadinya sungai itu kayak lurus, baru ada yang, nah Oxbow Lake tuh ininya nih, tuh. Nah ini contoh Oxbow Lake di Sungai Blackfoot dekat Vail, Montana. Nah ini di ini tuh gambar ini dataran banjir sungai yang apa ya, dataran banjir yang tergenang dari Sungai Animas, Colorado. Nah, ini dataran banjir. Nah, jadi lapisan A horizontal, endapan banjir berbutir halus dengan lensa endapan halus berbutir kasar. Nah, yang B, urutan endapan yang semakin halus ke atas yang diendapkan oleh emender yang berpisah, batu kerikil halus alur ditutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berbutir halus. Nah, yang ini gambar A itu aliran normal, gambar C itu alirannya banjir, gambar B banjir, nah gambar C setelah banjir. Selanjutnya ada eh, eh khusus. Nah, selanjutnya ada delta. Eh, nah, jadi delta terbentuk ketika sungai memasuki badan air seperti danau atau laut, sehingga kecepatannya turun drastis dan sedimen diendapkan. Bentuk delta dipengaruhi oleh proses dominan di daerah tersebut. Delta yang didominasi oleh gelombang seperti delta Nil cenderung memiliki garis pantai yang lebih halus. Delta yang dipengaruhi pasang surut seperti Ganges Brahmaputra memiliki pola bercabang dan daerah berlumpur yang sangat luas. Sedangkan delta yang didominasi proses sungai seperti Mississippi menghasilkan bentuk kaki burung atau berfoot
delta. Nah, ini delta Sungai Tongarius Selandia Baru. Perhatikan air yang mengandung sedimen dan bagaimana dataran terbentuk oleh endapan dari sungai. Konstruksi internal delta kecil. Nah, ini di gambar yang A nih, delta Nil adalah delta yang didominasi gelombang dengan pulau-pulau penghalang yang menonjol. Pulau-pulau penghalang yang menonjol nih, yang ininya. Habis itu gambar B, delta Gagnes Brahmaputra di Bangladesh mengandung pasir pasang surut yang terbentuk oleh arus pasang surut yang kuat. Nih, arus pasang surut yang kuat. Jadi kayak gini. Nah, gambar C, gambar landscape delta Sungai Mississippi. Jadi sedimen kuning terang itu dibawa oleh arus sungai dan laut. Sungai. Nah, selanjutnya ada flans aluvial. Nah, fan aluvial ini terbentuk pada kaki pegunungan di daerah kering ketika aliran membawa sedimen dari lereng curam dan mengendapkannya pada dataran yang lebih landai. Terbentuknya menyerupai kipas terbuka dan ukurannya sangat besar tergantung pada intensitas aliran dan jumlah sedimen yang dibawa. Nah, bentuknya kayak kipas besar kan. Fan aluvial di mulut lembah gurun. Fan aluvial ini terbentuk di gambar B ya, di lantai lembah yang tertutup garam. Jadi ini isi garam semua. Oke, jadi selanjutnya nih banjir, kayak banjir dan penyebabnya lah. Jadi banjir adalah peristiwa ketika sungai atau aliran air melampaui kapasitas salurannya sehingga menggenangi daerah sekitarnya. Banjir dapat dipicu oleh hujan lebat dalam waktu singkat, pencairan saluran cepat, atau badai ekstrim. Dampaknya termasuk erosi tebing, kerusakan bangunan, tumpukan lumpur, hingga berbagai perubahan galiran garis sungai. Nah, ini air banjir di gambar sini tuh air banjir pada Januari 1997 daerah Arboga, California, begitu dalam sehingga sebuah rumah terlepas dari pondasinya. Nah, ini banjir, apa kayak contoh-contoh banjir. Nah, ini tuh grafik keberadaan kota dapat meningkatkan resiko banjir. Kurva biru menunjukkan peningkatan normal debit sungai setelah hujan lebat. Nah, ini kayak normalnya tuh segini. Nah, kurva merah menunjukkan peningkatan besar laju dan volume aliran permukaan yang disebabkan oleh permukaan jalan dan alur drainase hujan di kota. Ini gambar-gambar dari dampak-dampak banjir. Nah, buat teknik pengendalian banjir, jadi misalkan kita bisa mengendalikan banjir pakai apa ya? Cara yang rekayasa lah. Maksudnya kayak kita bisa buat sendiri. Jadi yang pertama bisa membuat bendungan. Jadi bendungan merupakan struktur besar yang menahan air dan mengatur alirannya. Tanggul buatan juga dibangun di sepanjang tepi sungai untuk mencegah air meluap. Riprap yang terdiri dari batu-batu besar digunakan untuk memperkuat tebing sungai dan mengurangi erosi. Flood wall atau tembok banjir biasanya terbuat dari beton digunakan di kawasan padat penduduk. Selain itu, bypass atau jalur pengalihan aliran penting untuk mengurangi tekanan pada sungai utama saat debit tinggi. Nah, ini contoh struktur pengendali banjir ya. Ini yang A nih area banjirnya, ini area banjir. Yang B curah hujan apa di ini CDA Rapids Loa pada tahun 1993 dibandingkan dengan hujan normal. Yang normal tuh yang ini. Yang ininya yang normal, yang birunya yang 1993-nya. Yang C, debit sungai di Mississippi jika dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Nah, yang D, air sungai Mississippi mengalir melalui tanggul yang jembol. Nah, ini.
jadinya. Jadi kayak debitnya tuh gede banget lah. Nah, di gambar A nih, pengikisan vertikal dapat membentuk ngarai celah pada batuan yang tahan erosi, terutama saat erosi vertikal terjadi dengan cepat selama banjir bandang dan retakan pada batuan berorientasi secara menguntungkan. Gambar B, pengikisan aliran sungai telah membentuk ngarah celah yang tidak biasa melalui batuan pasir poros di Taman Nasional Zion, Utah. Terus itu di C, gambar C nih. Pergerakan batuan dan tanah ke arah lereng pada dinding lembah memperlebar sebagian besar ngarai menjadi berbentuk V. Ini bentuk V. Air terjun sungai menunjukkan bahwa sungai tersebut tidak tergradasi dan sedang ya kan bentuknya V. Nah, ada pengembangan lembah sungai. Jadi proses erosi sungai menghasilkan berbagai bentuk lembah. Canyon yang sempit terbentuk oleh erosi vertikal yang intensif pada daerah berbatu keras. Lembah berbentuk V adalah ciri khas sungai muda yang masih memperdalam salurannya. Teras sungai membentuk ketika sungai mengalami penurunan dasar atau perubahan debit, meninggalkan bekas permukaan dataran banjir yang lebih tua dalam bentuk bertingkat. Nih, dalam bentuk bertingkat. Ini gambar 16,36 nih tingkat dasar adalah tingkat terendah dari erosi. Nah, ini gambar ini tuh sungai yang tidak tergradasi memiliki profil longitudinal yang tidak teratur dengan banyak air terjun dan jeram. Sungai yang tergradasi telah meratakan profil longitudinal menjadi kurva yang halus dan melengkung ke atas. Nah, yang tadi kayak gini karena tererosi terus, lama-lama tuh kayak bagian-bagian sini tererosi, terbawa. Nah, jadi lebih halus. Gitu. Nah, ini erosi lateral dapat memperlebar lembah dengan cara mengikis dan mengikis dinding lembah. Mirip kayak yang tadi-tadi udah dijelasin. Nah, ini erosi hulu memperpanjang aluran sungai. Ini polanya dendritik. Ada di New Plymouth, Selandia Baru. Ini 16. Ini teras sungai di Jackson Hole. Sungai mengikis ke bawah dataran banjir lamanya. Nah, ini teras teras yang terbentuk oleh aliran sungai yang mengikis ke bawah bagian dalam endapan banjir sendiri. Nah, di gambar A nih, endapan sungai tebal dan kasar, endapan dataran banjir. Nah, yang B, sungai mengikis dataran banjirnya dengan erosi ke bawah. Yang C, pengikisan lateral dapat membentuk dataran banjir baru. Ini meander tererosi Sungai Colorado di yang A. Habis itu yang B, sungai berkelok-kelok mengalir di atas dataran yang terpotong hingga tingkat dasar. Yang C, pengangkatan regional permukaan tanah memungkinkan sungai untuk mengikis dan memotong meandernya. Oke, ini udah ringkasan. Berarti udah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.